Ada seekor rusa yang perlahan-lahan mendekati sungai. Sekalipun di sungai itu ada buaya yang lapar, ada singa dan harimau yang sedang mencari mangsa. Tetapi rusa membutuhkan air, seperti yang dikatakan Daud bin Isai dalam kitab Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dalam keadaan dan situasi seperti sekarang, apakah engkau masih merindukan Tuhan mengisi setiap aspek hidup kita? Dalam suka, duka, tantangan, pergumulan, kegagalan, keberhasilan. Biarlah hati kita tetap merindukan Tuhan yang adalah sumber berkat. Berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah, itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti.
kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Kita Yesus Kristus, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, sore hari ini, kesempatan ini mari kita pergunakan sebaiknya untuk kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang baik. Namun sebelum kita akan buka ibadah kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat segala pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami tahu menjaga diri kami, tapi kami percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami akan memuji Tuhan, bahkan kami akan menyembah Tuhan. Biar kami sama-sama menikmati Tuhan dan kami sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kami yang terlibat dalam pelayanan ini, bahkan pun saudara-saudara, jemaat-jemaat yang boleh menyaksikan program Voice of Nafiri sore hari ini, kami sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita datang mau menyembah Tuhan sore hari ini. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Semusim berlalu, mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini kepada Tuhan kita. Haleluya. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari semua Bapak Jemaat, kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas kasih-Mu Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur hanya bagi-Mu, Yesus. Kau luar biasa, Kau ajaib nama-Mu, nama-Mu yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, amin Yesus. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami akan siap memuji, kami akan siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan
Mari kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Amin. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di sorga. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di jalan serta Yesus. Haleluya. Oh, jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di sorga. Bekerjalah, amin. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang, amin. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh pandanglah segala ladang kasih yang dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh, pandanglah segala ladang kasih yang dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Haleluya. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh pandanglah segala ladang kasih yang dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan dan bekerjalah, bekerjalah, oh bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh pandanglah segala ladang kasih yang dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan dan mari saudara bekerja terus sampai Tuhan dan mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, saya percaya, kita semua percaya, sudah menyenangkan hati Tuhan. Pujian ini biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masih tetap memuji Tuhan. Mari ada satu pujian berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin Yesus. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau memujimu, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Amin, amin, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Ku bernyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, amin. Dosaku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Ku mengikat, ku puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati, pikiran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesus tak pernah gagal. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin.
tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sabar, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau masih beri dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk waktu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini, kami boleh ada semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, sore menjelang malam hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik kami ada di studio maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming Tuhan. Baik setiap apa yang menjadi pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan, itu bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kini bahasanya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Suci kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman yang akan kami terima sebentar, itu bisa menjadi berkat dan kami pakai semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, saya ingin ajak kita untuk melihat ada satu keadaan yang di mana kita harus alami keadaan ini. Karena inilah keadaan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita semua. Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-34 mengatakan seperti ini. Puji Tuhan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keadaan ini adalah kerajaan Allah. Kalau kita lihat dari arti dari kerajaan Allah, kingdom of God, king domain. Ini adalah daerah kekuasaan raja. Dan raja di sini adalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kingdom of God, kerajaan Allah. Tempat di mana Tuhan menjadi raja, berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Dan mengapa saya berkata bahwa ini adalah satu keadaan di mana Tuhan ingin kita ada di dalamnya atau kita menikmati dan memiliki keadaan ini? Karena ada beberapa ayat dalam Alkitab yang memberikan kepada kita penjelasan bahwa kerajaan Allah itu adalah satu keadaan atau satu kondisi. Yang pertama yang sangat terkenal dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita tahu kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah satu keadaan di mana di situ ada kebenaran, ada damai sejahtera, kemudian ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian 1 Korintus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-20 dan Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-20, kita akan temukan di sana bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kuasa. Ya. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan sekedar perkataan, tapi adalah soal kuasa. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-20, kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, maka itu berarti kerajaan Allah sudah datang. Nah, dari
dari beberapa ayat ini, maka kita dapat petunjuk bahwa kerajaan Allah itu adalah satu kondisi atau satu keadaan. Dan keadaan ini terjadi, keadaan ini adalah akibat dari Tuhan yang berkerajaan. Ya, Tuhan yang berkuasa, yang memerintah. Di situ ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, dan di situ ada kuasa. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, sekarang, sekali lagi saya selalu berkata, ya semua yang terjadi di muka bumi ini, di seluruh alam raya ini secara makro atau mikro, itu adalah penggenapan firman Allah. Tetapi saya juga berkata bahwa semua yang terjadi di sekeliling kita, itu seharusnya membawa kita ke posisi yang dikehendaki Tuhan sebagaimana ada dalam firman Allah. Jadi sekali lagi, semua yang terjadi menggenapi firman, tapi firman pun menolong kita lewat keadaan untuk kita menggenapi firman secara pribadi. Sekarang dunia ada di posisi yang terlemah. Ya. Ekonomi kita lemah, kesehatan kita terancam, ya, hubungan dan lain sebagainya. Semua dalam keadaan lemah. Ya. Sudah dikasih Tuhan. Semua dalam keadaan kacau, khawatir, takut dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu kuasa, kita perlu damai sejahtera, kita perlu sukacita, dan kita perlu kebenaran. Sebab itu, lewat program ini, saya ingin mengingatkan kita bahwa ada satu posisi, ada satu keadaan, satu kondisi di mana Tuhan ingin kita ada di dalamnya, yaitu kondisi atau suasana atau keadaan kerajaan Allah. Puji Tuhan. Nah, untuk itu, firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Ya, karena Yesus sendiri berkata kepada seorang ahli Taurat yang mendengar tanya jawab Yesus ya, dengan orang-orang Farisi, orang Saduki, maaf sudah dikasih Tuhan. Dan Yesus memberikan jawaban yang tepat. Sesudah orang ini datang pada Yesus dan bertanya. Kalau saya perhatikan, kalau kita semua memperhatikan, mempelajari latar belakang dari jawaban Yesus ini, orang ini tidak terburu-buru, orang ini tidak dikuasai emosi, orang ini tidak bangga dengan pengetahuannya kemudian datang pada Yesus langsung bertanya, tidak. Dia memperhatikan dulu tanya jawab Yesus. Ya. Dia melihat keadaan, dia tidak mau bertindak tergopoh-gopoh. Ya. Tetapi dia menunggu sampai pada akhirnya dia ambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia tanyakan kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kemudian Yesus menjawab orang ini ketika melihat betapa bijaksananya jawaban orang ini, maka Yesus berkata bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh artinya dekat. Orang ini sudah dekat dengan kerajaan Allah. Ahli Taurat ini sudah dekat dengan kerajaan Allah. Nah, dekat paling kurang punya dua arti. Yang pertama, secara jarak tidak jauh, artinya sudah dekat. Kemudian yang kedua, waktunya tidak lama, artinya tidak diperlukan waktu yang lama untuk dia ada di kerajaan Allah. Jaraknya dengan kerajaan Allah tidak jauh dan waktu yang dia perlukan untuk sampai di kerajaan Allah tidak jauh. Orang ini tidak jauh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang ini tidak jauh lagi dari kuasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ya, hari-hari ini kita perlu dekat dengan kerajaan Allah. Ini akan sangat menolong kita. Kita akan dekat dengan daerah kekuasaan Tuhan. Sekarang, sementara pandemi, ya, hampir seluruh dunia ada di bawah kekuasaan sakit, penyakit, ketakutan,
dan banyak hal yang menguasai kita. Tetapi kita punya satu kondisi, kita punya satu keadaan di mana Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Tetapi untuk kita bisa ada di dalamnya, menikmati semua keuntungan di dalam daerah di mana Tuhan berkuasa penuh atas segala sesuatu, kita harus melangkah untuk mendekat. Puji Tuhan. Dan untuk mendekat, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, kita melihat ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, orang ini hatinya terbuka. Ya. Saya percaya bahwa hati yang terbuka itu karena dia mendengarkan, dia memperhatikan. Tanya jawab Yesus dan orang-orang Saduki. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Orang ini tidak ketika ketemu Yesus langsung bertanya, ya, atau dia sok tahu bertanya sesuatu yang menurut pengetahuan yang dia miliki, tapi dia tunggu. Ya. Sementara dia dengar soal jawab itu dan jawaban-jawaban Yesus yang tepat, maka hatinya jadi terbuka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Yesus itu adalah kasih Allah yang jadi kenyataan. Ya. Yesus itu adalah firman Allah yang jadi kenyataan. Firman yang jadi daging. Dan Yesus itu adalah sepenuhnya contoh dari pekerjaan roh yang sempurna dalam hidup seseorang. Ya, kita mungkin berkata bahwa ya dia Yesus Kristus, dia yang diurapi. Ya. Tetapi sekali lagi, Yesus adalah kasih Allah yang jadi kenyataan, perhatian Allah. Saudara yang saya kasih Tuhan, Yesus adalah firman, Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus itu adalah contoh dari pekerjaan roh yang sempurna dalam hidup seseorang. Jadi jawaban Yesus itu keluar dari kasih, dari hati yang mengasihi. Ya. Bukan bangga karena Yesus tahu semua, dia memberikan jawaban kepada orang-orang Saduki. Tetapi dari jawaban Yesus ada kasih yang mengalir. Dari jawaban Yesus itu ada firman Allah yang mengalir. Dan dari jawaban Yesus itu ada pekerjaan roh. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan orang Saduki yang memojokkan atau mungkin memancing atau mungkin sok pinter dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, orang ini memperhatikan jawaban Yesus tepat. Apapun alasannya, apapun pertanyaannya, dia merasa ada kasih Tuhan, ada kebenaran Tuhan, ada pekerjaan roh. Sehingga hati orang ini terbuka. Saya ingat persis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-36 dan 37, Tuhan dikasih Tuhan dalam khotbah yang pertama dari Rasul Petrus. Orang-orang yang mendengarkan khotbah yang pertama itu, hati mereka terharu. Hati mereka dijamah oleh Tuhan. Hati mereka disentuh oleh kuasa firman dan roh. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang oleh kemurahan Tuhan, kita boleh mengikuti program ini. Untuk dekat dengan kerajaan Allah. Untuk jarak kita dan kerajaan Allah itu tidak jauh, jaraknya tidak jauh. Kemudian untuk kapan saja, saking dekatnya kita dengan kerajaan Allah, maka waktu yang dibutuhkan untuk kita ada dalam kerajaan Allah itu sangat-sangat cepat. Kita berteriak minta tolong, ya. Sudah dikasih Tuhan, kita perlu pertolongan, kita perlu kekuatan. Kita perlu jaminan, kita perlu damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana kita bisa memiliki hal itu? Kita harus ada di dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan berkuasa mutlak atas hidup kita. Dan itu bisa terjadi kalau hati kita terbuka, ya, untuk pekerjaan dari firman dan roh juga firman dan roh itu bekerja dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan itu
mengalir dalam hidup kita. Ini penting. Kemudian hal yang kedua, dia mau belajar dari Yesus. Orang ini mau belajar dari Yesus. Sesudah dia mendengar tanya jawab itu dan jawaban yang tepat, maka dia tahu tempat belajar yang tepat itu adalah dari Yesus. Dan Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Karena memang kesombongan itu membawa kita jauh dari kerajaan Allah. Ya. Kesombongan membuat kita buta terhadap perkara-perkara yang rohani. Karena kerajaan Allah itu, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, datang tanpa tanda-tanda lahiriah, kata Alkitab. Puji Tuhan. Dia mau belajar dari Yesus. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, Yesus berkata, tepat sekali jawabanmu itu. Dari mana? Sudah dikasih Tuhan. Ya. Karena dia sepakat dengan firman Allah. Bahwa hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan semua yang dia miliki, dengan segenap keberadaannya, dan mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita mau sepakat dengan firman Allah, ya, semustahil apapun itu, setidak mungkin apapun itu, mari sepakat saja dengan firman Allah. Keadaan di sekeliling kita berkata tidak mungkin firman Tuhan jadi kenyataan. Tapi kalau saudara ingin masuk di kerajaan itu, di mana di situ ada kebenaran Allah, ada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan di situ ada kuasa Allah. Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Kita harus ada dalam kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan ingin kita miliki, kita nikmati. Keadaan inilah, kondisi inilah. Iya, secara fisik kita ada di mana kita ada sekarang, di tempat di posisi kerja kita, di posisi tanggung jawab kita, di posisi kebutuhan kita, di posisi kesehatan kita seperti sekarang ini. Kita ada di tempat di mana kita didesak dari segala penjuru, ada kebutuhan, ada sakit, penyakit, PPKM dan lain sebagainya. Ya, umur kita bertambah, kekuatan kita berkurang. Kita ada di keadaan terjepit seperti sekarang ini. Tapi ingat, Tuhan ingin kita ada di posisi kerajaan Allah. Dan untuk itu kita harus mendekat. Biar hati kita terbuka untuk kasih Tuhan mengalir. Biar hati kita terbuka untuk firman dan roh itu bekerja. Biar hati kita terbuka untuk kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari belajar pada Yesus. Dan dikasih Tuhan, dia lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya tidak kasar. Banyak kali kita cepat sekali memberi tanggapan, memberi respons untuk sesuatu yang terjadi. Banyak kali kita bangga dengan apa yang kita punya. Tapi Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kemudian mari sepakat dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu ya Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi, haleluya. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
di setiap langkah percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Dengan sayap firman dan roh, dengan kekuatan dari kasih Tuhan yang selalu mengangkat kami lebih lama, lebih tinggi, untuk kami selalu ada di posisi yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Puji Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Perintah hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kau yang ku sembah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, untuk program yang penuh berkat ini, mari datang pada Tuhan. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Puji Tuhan, haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, puji Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa Bapa di sorga, kami sadari kami ada di dunia ini yang adalah lautan masalah, yang adalah pusat badai. Badai datang silih berganti, menghancurkan semua kebanggaan kami. Tetapi program Voice of Nafiri memperdengarkan bukan hanya kebenaran, tapi ada ajakan untuk kami mendekat dengan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dunia ini dikuasai oleh kelemahan, dunia ini dikuasai oleh keputusasaan. Tidak ada harapan karena dunia dan semua yang ada di dalamnya sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi tidak dengan kami. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Memerintahlah hidup ini dengan kebenaran. Perintah hidup kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami tahu ketika dunia dalam kelemahan karena pandemi, karena begitu banyak masalah, karena perubahan iklim, bertambahnya jumlah penduduk bumi ini, sumber daya alam yang dikuras habis-habisan, banyak hal yang terjadi yang membuat kami ada dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Tapi ini kami Tuhan, kami mau mendekat dengan kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan yang penuh dengan kuasa, yang tidak akan pernah ada kelemahan setitik pun. Ini kami datang Tuhan, kami mau buka hati. Penuhi hati dan hidup kami dengan kasih-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan roh-Mu. Kami mau sepakat dengan firman-Mu. Dan kami mau selalu belajar dari Engkau ya Tuhan.
Terima kasih, ini doa syukur kami. Berkati gembala yang kami cinta. Berkati para pelayan di jemaat GPD Jalan Samra 38. Berkati semua sidang jemaat. Berkatilah semua kekasih yang selalu ada bersama dengan kami. Memperhatikan rumah Tuhan. Mendukung program ini. Lewat share, subscribe. Lewat persembahan kasih yang mereka berikan. Terima kasih untuk kesatuan ini. Terima kasih untuk kerjasama yang indah ini. Berkati tim Voice of Nafiri. Biar semua kami terus maju dengan semangat. Bergandengan tangan. Sehingga program ini selalu jadi berkat. Ya, ini program dalam kesederhanaan. Tapi kehadiran Tuhanlah yang membuat program ini jadi berbeda. Terima kasih untuk mujizat yang selalu terjadi. Terima kasih untuk aliran kuasa Tuhan yang selalu kami rasakan. Dan terima kasih untuk kebenaran yang selalu disingkapkan. Haleluya. Kepada Tuhanlah segala kemuliaan dan keagungan. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan selalu beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Heran kaya bagiku. Amin. Tuhan berkati kita semua. Voice of Nafiri Senin sampai dengan Sabtu jam 5:30 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.